Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang buku-buku penting yang ada di dalam farmasi. Tetapi sebelum itu akan dibahas terlebih dahulu pokok bahasan untuk semester 1 terlebih dahulu. Nah, pelajaran yang akan kita lalui di semester 1 atau setahun ini adalah namanya dasar-dasar kefarmasian atau disingkat DDK atau TPO, teknik pembuatan obat. Yang mengajari Bapak sendiri yaitu Pak Triyono. Nah, ini adalah pokok bahasan semester 1. Kalau kita lihat di buku dasar-dasar kefarmasian yang sudah dibagikan, itu ada 7 bab untuk semester 1 ini. Mulai dari bab 1 sampai 7 ya. Mulai dari bab 1 itu konsep kefarmasian, kemudian obat dan sediaan obat, resep, kemudian dosis obat, alat laboratorium. Nah, ini untuk alat laboratorium kemarin sudah digambar ya di jurnal. Tinggal diselesaikan saja gambar dan fungsinya serta nama alatnya. Minggu depan akan dicek. Kemudian yang berikutnya adalah bab 6 sediaan obat serbuk, obat dalam dan obat luar. Kemudian ada kapsul. Jadi untuk semester 1 ini ada 7 bab yang akan kita bahas. Nanti dimulai dengan konsep pemrograman. Nah, sebelum ke sana, Bapak akan menjelaskan dulu tentang buku-buku penting dalam farmasi, dalam peracikan. Yang pertama adalah Farmakope Indonesia. Ini ada edisi 3, ini yang sering dipakai. Kemudian ada edisi 4 dan edisi 5. Kita sudah cukup, nanti juga yang lebih sering dipakai adalah edisi 3 ya. Nah, isi farmakope sendiri adalah tentang monografi obat ya. Mulai dari sifat fisika, kimia, dan analisanya. Kemudian yang kedua adalah buku ISO ya. Ini isinya adalah daftar obat, paten, dan generik yang ada atau beredar di Indonesia. Ini obat paten maksudnya ada merek dagangnya. Misalnya Panadol, isinya parastamol, itu merek dagang atau paten ya. Kemudian ada generiknya itu tablet parastamol. Nah, itu daftar itu ada semua di buku ISO. Kemudian ada formularium nasional atau disingkat Fornas. Ini berisi tentang formula obat standar yang berlaku di Indonesia. Jadi 3 buku ini yang akan kita sering pakai nanti pada saat praktikum DDK atau TPO. Nah, seperti apa bukunya? Kan kita lihat di sini ya. Kalau kita browsing. Nah, ini Farmakope Indonesia jilid 3. Ini edisi 3 tahun 1979. Isinya tadi ya, ada monografi obat, sifat fisika dan kimia obat, ya, bentuknya seperti apa, kelarutan obat seperti apa, dan lain-lain. Nanti bisa dilihat-lihatnya. Kemudian ada formularium nasional, ini edisi kedua tahun 1978. Kemudian di sini ada buku ISO atau Informasi Spesialit Obat Indonesia. Nah, ini ya, ini edisi yang 2019 yang terbaru. Nah, 3 buku ini akan kita sering lihat nanti atau gunakan ketika praktek meracik obat, baik itu di bangku SMK atau kuliah ya. Kalau kuliah nanti ada tambahan lagi farmakope Amerika, Jepang, bahkan Belanda ya, atau farmakope Inggris atau British Farmakope. Nah, kemudian ini edisi ketiga ya, Farmakope Indonesia edisi 3. Kemudian edisi keempatnya seperti ini. Farmakope Indonesia edisi 4 tahun 1995. Ini yang mengeluarkan adalah Departemen Kesehatan Republik Indonesia. Nanti bisa dilihat di perpus atau di laboratorium farmasi. Nah, selanjutnya adalah ini tampilan buku Farmakope Indonesia edisi 5 tahun 2014 sama penerbit. Ini yang mengeluarkannya adalah Depkes. Nah, itu 3 buku yang menjadi istilahnya pedoman dalam peracikan ya.
terutama farmakope ini ya, karena memuat sifat fisika dan kimia obat. Oke, itulah untuk pertemuan kali ini ya. Jadi yang pertama tadi kembali lagi ke sini, buku-buku penting farmasi yang akan nanti sering digunakan, kemudian pokok bahasan yang akan kita lalui di semester 1. Mungkin cukup sekian dari saya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.